محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah masyaallah la quwwata illa billah. Pada tanggal 21 Februari 2023 bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1444 Hijriah pada hari Selasa malam Rabu. Pada pertemuan kita dalam bab puasa episode yang ketiga. Alhamdulillah masyaallah la quwwata illa billah. Semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala menjaga memelihara iman Islam kita sampai wafat dalam keadaan husnul khatimah, panjang umur dalam sehat afiat dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan segala hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtiga'a wajhillahi wa mardatihi
wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi asyani wa taraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi asyani wa taraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi asyani wa taraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Lanjutan dalam kitab bab puasa, masuk kepada penjelasan sunanus shaum wa Ramadan. Sunnah puasa dan puasa Ramadan. Jadi disebut juga Ramadan karena di dalam bulan Ramadan nanti ada sunnah-sunnahnya. Begitu pula sunnah-sunnah puasa di luar bulan Ramadan. Baik kita puasa Senin Kemis, puasa Rajab, puasa-puasa yang lain, baik yang sunnah maupun yang wajib. Di antaranya yaitu dicatat ya, karena juga umumnya nih Indonesia kan kebanyakan udah ulama-ulama udah bilang ya, kalau acara-acara penuh tapi kalau ngajinya sepi ya. Kenapa? Karena kalau acara-acara kan ya udah begitu makan selesai, tapi kalau ngaji kan dapat ilmu. Nah, setan nggak mau tuh kita dapat ilmu, sehingga orang yang dapat ilmu ketika mengerjakan ibadah pasti ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena landasannya adalah ilmu ya. Hukum dunia, pekerjaan dunia tanpa ilmu ya udah nggak batal sudah ya. Kerja di mana nggak diterima kita tanpa ilmu. Mengerjakan sesuatu tanpa ilmu pun adalah kehancuran. Nah, tapi kalau pakai ilmu ya, tambah berilmu ya, dia bertambah tinggi gajinya, bertambah tinggi pangkatnya. Itu urusan dunia. Apalagi kalau bicara agama yang lebih jauh lebih rumit dan lebih sulit. Baik, yang pertama daripada sunnah-sunnah puasa, baik puasa sunnah atau puasa Ramadan, di dalamnya ada kesunahan. Apa diantaranya? Yang pertama, takjilul fitri, mensegerakan buka. Nah, bahasa di Indonesia jadi takjil ya, makanan takjil pakai kaf, takjil ya, padahal dalam bahasa Arab takjilul fitri, bersegera di dalam buka. Akhirnya jadi bahasa Indonesia takjil ya, berarti udah makan dia bersegera ya, makanan takjil. Nah, takjilul fitri, bersegera di dalam buka, idza tayaqqanal ghurub, apabila yakin dengan terbenamnya matahari. Bi khilafi ma idza syakka, bersalahan atau berbeda apabila seseorang syak itu ragu ya di dalam masalah buka. Kalau kita di sini sih kita nggak ragu karena ada hitungan, ada adzan ya, makanya kita agak mundurin sedikit, jangan langsung takbir Allahu Akbar langsung buka karena jam beda-beda. Bisa jadi musolahnya atau masjidnya lebih cepat detiknya, padahal mau semenit lagi baru benar itu guru ya. Sama-sama kita tahu dalam Islam itu dengan perputaran matahari jam itu masuknya ya. Jadi bukan karena azan seseorang. Azan itu untuk menandakan masuknya waktu di azan. Kalau belum masuk waktu, nggak sah azannya. Nah, kita memakan aja. Makanya kita juga mau melihat alam, nggak bisa. Udah hitungannya hisab, tapi yang benar ada ru'yah. Hisab itu hanya hitungan. Makanya tetap ketika nanti masuk bulan puasa atau masuk bulan Sya'ban sekarang, ya bisa sekarang Sya'ban atau ini malam ke-30 terakhir. Nah, itu sebenarnya tiap bulan harus dilakukan ru'yah. Cuma kita ramenya cuma masuk puasa sama menentukan lebaran. Nah, makanya orang dulu kalau nisfu Sya'ban biar dapat benar tanggal 14, dia akan baca surah Yasinnya nih, atau beramal solehnya tanggal 14 dan tanggal 15 atau tanggal 13. Tapi kalau sekarang 29, 14 sama 15 dijaga. Kan bisa jadi karena kita nggak tahu kan. Itu kan menurut hisab.
Ya, makanya ketika ditentukan dengan ru'yah banyak perbedaan antara golongan-golongan. Nah, kembali lagi, jadi maghrib biar kita aman, maka kita lewatin sampai asyhadu anna Muhammadar paling kagak gitu. Nah, bagaimana kalau kita nggak dengar aja, nggak ada, kemudian kita nggak lihat jam di suatu tempat, musafir lagi naik motor, lagi naik mobil, ya, waktu buka puasa, kan ada keraguan tuh. Fayajibu, maka wajib hukumnya bagi yang ragu datangnya itu ghurub, datangnya itu terbenam matahari, ya, maka wajib atasnya alaihi an ya'mala bil ikhtiyat wa yu'akhirul fitri. Maka untuk bisa menjaga-jaga ikhtiyat agar jangan sampai kesalahan, maka sunnah dia mengakhirkan buka puasanya. Ya, paham nih di sini ya. Ini maghrib jam berapa nih? Jam sih ada, jam 6.15. Tapi banyak terang. Jadi syak mau dengerin azan emang di tengah hutan, kan bisa jadi, atau di jalan tol. Sekarang sih udah enak sih ya, di handphone yang udah ada ininya digital yang kalau taruh di kita lagi dalam keadaan syak, maka diakhirkan sunahnya. Tungguin dah 10 menit lagi dah. Ya, itu lebih aman. Tapi kalau nggak syak, yakin dengan terbenam matahari, yakin dengan masuknya waktu buka puasa, maka sunnah disegerakan. Jangan lambat-lambat. Jangan sholat maghrib dulu. Ya, ini sholat maghrib dulu, buka dulu, ya, buka baru sholat maghrib. Ya, ada hadisnya itu Nabi, ketika datang waktu makan, ada waktu adzan, maka makan dulu. Jangan sampai kita sholat kepikiran makan. Nah, yang kedua, as-sahur. Yang kedua sunnahnya sahur, walau bijur'ati ma, sekalipun hanya dengan seteguk air. Jangan sampai nggak sahur, walaupun hukumnya sunnah, tapi kita sahur, walaupun hanya seteguk air. Bisa seteguk air, ya bisa. Jadi kalau dia lagi kenyang, ya. Jadi jangan sampai kita kelewatan sahur. Satu, pahala besar karena ikutin sunnah, dan sahur itu dimana saatnya waktu yang ijabah, ya, waktu tahajud kan manusia. Nah, jadi situ banyak doa. Hikmahnya apa kita sahur? Tagawwa ala saum, untuk menguatkan kita untuk berpuasa. Dengan kita niat sahur, ya, bismillahirrahmanirrahim, walaupun hanya seteguk air, Nabi Muhammad SAW hanya 3 kurma makan. Kalau kita kan sepiring melentung. Betawi bilang sepiring melentung, ya, sampai bunting tuh piring. Ya, tapi kalau niatnya untuk berpuasa, walaupun hanya kurma, insya Allah kuat, berkahnya sahur. Tagawwa, hikmahnya ala saum, untuk kuat dia puasa. Tapi kalau niatnya main-main, walaupun piring 2 melentung, zaman-zaman kita dulu nih, hanya hari juga pada lapar dah, ya, nyari warteg dah, ya, nyari rumah makan, yang ketutup kakinya doang kelihatan. Ya. Jadi kita berpuasa dengan sahur. Mukhalafah ahlul kitab, juga untuk menyalahi berbeda dengan orang ahlul kitab. Jadi ahlul kitab nih yang benar-benar megang agama Nasrani, Yahudi, ya, yang benar ikutin kitabnya, ya, maka guru kita bahas itu mereka puasa, ada puasa Islam mereka, ya, tapi mengikuti agama Nabi Ibrahim, ikut agama Nabi Musa sesuai zamannya. Ya, kayak kita sekarang presiden kita siapa? Pak Jokowi. Berarti kita ikut sebagai warga Pak Jokowi, setuju nggak setuju. Nanti pemilihan lagi kita harus ikut, jangan pakai nggak ikut, harus, ya, pajang di SD, di sekolah-sekolah, mentang-mentang nggak suka nggak dipajang, nggak boleh. Ya, sebagai warga negara yang baik harus tuh setuju. Ya, dia beriman atau tidak, istilahnya beriman tuh percaya kakak, itu urusan mereka masing. Begitulah para nabi diturunin. Ketika Nabi Musa, mereka harus ikutin Nabi Musa. Ada yang setuju, percaya atau tidak, maka ada yang beriman, ada yang ingkar, ya, atau kafir, menutup dirinya. Ya. Nah, setelah muncul Habibuna Muhammad SAW, maka semua yang ada umat manusia dari ujung barat sampai ujung timur harus beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Hilang sudah ahlul kitab, ya, dikenal kita ulama-ulama. Jadi ahlul kitab ini ulama-ulama terdahulu. Ada waktu di zaman Nabi Musa, di zaman Nabi, tapi mereka semuanya Islam. Baca di Al-Quran, doanya Nabi Musa, doanya Nabi Yusuf, watawaffana muslima, matikan kami, wafatkan kami dalam keadaan muslim. Jadi yang kita baca doa-doa di dalam Al-Quran tuh bukan hanya doa Nabi Muhammad SAW, justru doa nabi-nabi terdahulu diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad baca lagi apa yang dibaca oleh orang-orang terdahulu. Ya. Jadi perlu diingat, mereka Islam.
ya aslama yuslimu, yang total menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu, menyerahkan diri sudah. Hukum berat nggak berat mereka laksanakan. Itu namanya total menyerahkan diri, berserah diri. Ya, seperti orang yang cinta kepada seorang, dia berserah diri. Lo mau suruh apa gue terserah. Gitu ibaratnya kalau bahasa cintanya. Nah, itulah aslama yuslimu. Ya, kata selamat bisa juga menyerahkan dirinya total kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk menyalih ahlu kitab, dulu ahlu kitab nggak pakai sahur. Nah, kalau kita disunahkan untuk sahur. Ya. Wa yusannu walau li sya'ban, li sab'an, disunahkan walaupun kita dalam keadaan kenyang. Ya, aduh udah kenyang, masak makan. Mungkin dari tadi jam 10, jam 11 di pos RW, ada di pos ronda, atau mungkin habis ada undangan, ya jam 12 makan sampai 2 piring, atau 1 nampan. Nah, ketika mau sahur 3:30, perut masih kenyang. Bisa nggak? Bisa terjadi. Ini sampai begini tuh fikih di bedah. Jadi kita nggak usah bingung. Kalau belajar enak, nggak bingung. Tetap disunahkan sahur walaupun seteguk masuk tambah kenyang kan enggak. Ya, niatin tuh ke sahur. Kenapa? Karena permulaan sahur itu kan pertengahan malam. Nah, baik. Nah, sekarang yang ketiga, ini sahur dulu bicaranya. Yang ketiga baru takhirus sahur. Takhirus sahur, yaitu mengakhirkan sahur. Kapan waktunya yang paling bagus? Nah, ini dibicarakan. Bihaitsu la yahfuzul takhir. Yang khusus takhir, yaitu sekira-kira jangan sampai melampaui batas di dalam mentakhirkannya, mengakhirkannya. Ya, tinggal 1-2 menit lagi dia mentakhirkan, sedangkan makannya banyak banget ini makan. Wah, ini nggak bisa. Nanti akhirnya keburu masuk fajar. Kira-kira kapan? Yumsikun nadban, disunahkan menahani ini anil akli doblal fajri binahwi khamsina ayah. Yaitu sekira-kira kita bisa menahan lagi, udah nggak sahur. Ini nggak ditentukan jamnya. Yang penting kita selesai sahurnya udah kelar nih. Sekira-kira sunnahnya gitu dari makan tuh, dari kita makan selesai sampai datangnya waktu adzan subuh ya, atau waktu terbenam terbit matahari, fajar, bukan terbit matahari, terbit fajar, atau masuknya waktu subuh, qabla al-fajri, sebelum fajar, binahwi khamsina ayat, sekira-kira 50 ayat dari Al-Qur'an yang dibaca. Di sini disebutkan rubu'u sa'ah, 1/4 jam, yaitu 15 menit. Indonesia dibikin-bikin jadi 10 menitan lah kurang lebih. Dibilang waktu imsak. Paham ya? Padahal imsak itu masuk waktu subuh. Ketika subuh datang, imsak. Imsak artinya apa? Menahan diri, udah nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh semua yang membatalkan puasa. Nah, kalau sebelumnya masih boleh. Paham tuh ya? Nah, makanya sunnahnya ditahan, takut kan bisa jadi jamnya dilihat, oh 4:30 ya, ditahu nih, lihat yang apa namanya, yang kata iklan-iklan tuh yang lembaran kan ada tuh jadwal sholat ya, jadwal puasa. Diapalin dia, wah ntar subuh nih jam 4.30 waktu subuh, dia nggak tahu kalau jamnya lewat 10 menit ya, lambat 10 menit, kalau lewat dia bisa menjaga, bagus. Lambat 10 menit ya, ada yang dicepetin orang kerja biasanya tuh. Wah, keburu-buru jadinya, padahal dibohongin sama jam, dia bikin sendiri ya. Ini lambat, entah baterainya mau habis, kan ini terjadi, bisa terjadi ya. Akhirnya dilihat, waduh masih ada 10 menit, masih lama ya, padahal udah masuk, dia makan minum. Nah, makanya disunahkan kita sudah jaga diri dah, udah nggak makan lagi kurang lebih 10. Tapi kalau yakin masih ini boleh, seperti bangun atau gimana ya, ya Allah udah imsak nih, katanya istrinya, jangan makan bang, udah imsak. Boleh masih makan, karena belum imsak yang subuh. Imsak yang dikatakan imsak dalam agama adalah masuk waktu subuh, waktu fajar, azan subuh lah, taruh orang udah pada azan, udah nggak boleh makan. Nah, jadi kenapa bisa terjadi kita bangun udah tinggal 5 makan udah ya, cuma jangan banyak-banyak ya. Itu nih ukuran 15 menit makannya, pakai nyendok semuanya, ada sih makan 15 menit, tinggal 5 menit. Sayang. Ya, itu diperhatikan. Kalau masih aus sekali ada nyangkat-nyangkat minum, paling penting belum subuh. Nah, tapi disunahkan tuh. Ya, bukan wajib, disunahkan bisa menahan diri sebelum datangnya fajar kurang lebih 50 ayat atau 15 menit ya. Jelas di sini? Ya, baik. Kemudian yang keempat, al-fitru ala rutobin witron. Ya,
Ya, masalah sahur selesai, sekarang di dalam masalah fitr, yaitu buka puasa sunnahnya yaitu ala rutobin witron, 3 butir daripada korma muda. Ya, rutob itu korma muda yang biasa diamalin dipakai oleh orang-orang yang mau punya anak, ya. Nah, itu dimakan korma muda tuh. Rata-rata yang dijual korma udah mateng. Ya, yang ada korma muda tuh khusus di pasar-pasar itu tuh korma. Ya, di Indonesia ada seperti di di Jakarta di Tanah Abang, ya, atau di pasar-pasar yang besar tuh biasanya ada, masih berapa? Supermarket ya, masih pakai tangkai. Warnanya juga beda, dimakannya rada-rada sepet, itu bagus buat lambung. Ya, makanya pertama sunnahnya pakai korma muda. Itu awalan, fayuqaddimu awalan, itu dulu. Ya, itu sunnah. Makanya kalian jangan nyari kolak dulu kalau masih ada korma muda. Habib mahal, ya cari yang lain. Ini kan deretannya aja. Ya, sunnahnya yang pertama. Fa ilam yajid tuh, kalau nggak ketemu, ya Fabusrin, fatamrin, udah korma biasa yang dijual-jual di pasaran. Ya, kalau ada yang bisa rada mahalan dikit. Ya, sebab kalau yang rada murahan nyangket kan keras. Ya, maaf, karena itu kadang-kadang itu pemberian hibah, hadiah, kan udah berpeti-peti. Ya, di sini dibisnisin lagi. Padahal gratis. Sekarang itu dapat gratis tuh. Cuma kalau ente dapat sampai bertonton kan ya bisa, wah lumayan ya kan. 5.000 yang murah-murah ya kan, duit kalian aja 1 ton. Paham di sini ya, gitu. Tapi kalau yang desainnya bagus, yang makannya enak, itu memang dijual. Ya, ada ya negara-negara di Timur Tengah itu menghadiahkan kepada negara-negara ya seperti Indonesia dan lainnya. Nah, baik. Kalau nggak ada juga bagaimana? Taruh korma, kan di pasaran banyak, beli korma. Anda selalu jadiin korma. Ya, itu subhanallah, karena kita mau sunnah, ada aja yang bawain. Ya benar gak? Ada yang bawain. Nanti kalau di masjid, di musola lagi sedain, cari dulu korma. Ya. Habib nggak ada korma, wa zamzam, fama izamzam, air zamzam. Ya, air zamzam. Nggak ada juga, famain, maka dengan air. Udah minum dah. Ya, air putih, air teh pada minum ya. Biasanya apa lagi? Ya, air kopi. Yang punya lambung jangan dulu deh, perut masih kosong. Ya, yang disalahin puasa, yang salahnya gitu sebenarnya. Kalau udah biasa ya nggak apa-apa. Nah, fahulwin fahalwa. Urutannya lagi hulwin. Hulwin sama halwa sebenarnya sama. Ya, sesuatu yang manis, tapi didulukan manisnya apa? Lam tamassanar, yang tidak tersentuh dengan api. Ya, arti api tidak dimasak. Seperti apa? Kalau asal, madu, wazabib, anggur. Ya, apalagi apel, pisang, ya buah-buahannya, apa aja yang manis yang tidak tersentuh hasil olahan masakan. Kalau nggak ada juga halwa, wahwa ma masannahu, ya masat hunnar, yaitu huwa ma masat hunnar, yaitu yang tersentuh dengan api. Ya, seperti kolak, ya banyak, kue putu, kue mayang, apa aja di Indonesia banyak tuh. Ya, tapi ingat tuh ada urutan-urutannya. Semuanya sunnah gak? Sunnah. Tapi yang tertinggi tadi kurma. Nggak ada air zamzam, kurma muda, nggak ada kurma, baru air zamzam. Nggak ada air, kemudian setelah itu baru manisan yang lainnya. Ya, seperti madu, minum madu, atau madu pakai air nggak apa-apa. Ya, itu bagus, sangat bagus. Baik. Yang kelima, benar ya? Yang kelima apa? Al-ityanu bidu'ail iftar. Datangkan dengan doa buka puasa. Masing-masing pasti punya ya. Biasanya dikasih, silahkan cari banyak. Minimal dikit apa ya? Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Segitu aja. Yang lain-lainnya di sini panjang. Ya, Anda kasih yang segitu. Allahumma lakasumtu, ya Allah, aku telah berbuka puasa. Tuh, makanya makan dulu. Ya, makan fitr dulu. Di sini diurutin, makan doanya apa? Allahumma barik lana fima razaqtana. Ya Allah, berkankan barik lana fima razaqtana, dengan apa yang telah Engkau berikan rezeki kepada kami. Rezeki, ya ini yang kita lagi makan. Fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, jauhkan kami dari api
neraka. Karena dari hasil ini nih, gara-gara perut orang bisa masuk neraka. Mudah-mudahan yang kita makan yang nggak jadi masuk neraka dari hasil korupsi, nodong, nyabu dan sebagainya. Alhamdulillah min dzalik. Makan seteguk kita makan atau satu butir korma udah selesai, doa deh tuh. Ya, jangan langsung makan nasi dulu. Enggak dulu nih, ngademin perut dulu. Lihat Nabi begitu. Kan ini perut kosong 12 jam. Makan yang keras-keras, sudah makan arang apa aja. Perut sakit jadinya. Apa dulu? Air 2 teguk 3 teguk seperti Nabi bismillahirrahmanirrahim ya, minum atau makan satu korma Allah barik lana, udah selesai, tahan dulu ini biar dia nggak kaget. Baca Allahumma laka sumtu, ya Allah aku telah berbuka puasa. Ini bukanya belum udah makan. Coba ya, boleh yang udah nggak apa-apa ya, makan Allahumma laka sumtu wa bika amantu, kepadamu aku telah beriman, wa bika wa ala rizkika, dan atas rezekimu aku telah berbuka puasa, birahmatika, dengan rahmatmu ya Allah, birahmatika ya arhamar, wahai yang paling penyayang di antara yang penyayang, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa? Wayad'u bima syaa, kemudian berdoalah dengan apa yang kalian ingini. Itu doa paling hebat ketika kita berbuka puasa. Banyak hadisnya. Ya, bagaimana orang yang mukanya menguning kemudian berbuka puasa, maka doanya nggak ditolak oleh Allah Ta'ala. Bahkan di zaman Nabi Musa bertanya sama Allah Ta'ala, karena beliau adalah kalimullah yang sering berdialog, bercakap-cakap dengan Allah. Bertanya, ya Allah, adakah orang yang doanya lebih mustajab daripada aku? Kata siapa? Kata Nabi Musa. Kata Allah Ta'ala, ada, yaitu umat Nabi Muhammad yang berpuasa, kemudian dibuka puasa, doanya tidak ditolak, tidak ada hijab antara aku dengan dia. Sedangkan kau yang Musa bisa berdialog dengan aku, 40 hijab yang menutupi. 4.000 hijab antara Allah dan Nabi Musa. Masih tembus. Apalagi ini umat Nabi Muhammad yang buka puasa, udah nggak dihijab ya. Bukan Allah nggak dengar, Allah maha mendengar. Artinya tuh cepat langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setelah buka sedikit sebentar, tahan diri ya, ente mau berdoa berapa sih, semenit 2 menit terserah. Ini dulu enakin dulu 5 menit sebentar, enak bentar. Di situ doa yang banyak. Yang belum punya istri biar punya istri yang cakep, yang cantik, yang kaya, yang molek, yang baik. Boleh nggak? Boleh. Banyakin aja, kata malaikat serakah amat. Boleh, udah doa banyak tuh tiap hari begitu. Ya, yang punya anak doain anak-anak, yang punya istri doain istrinya. Ya, selama ini kita kagak kan, malah berebutan maka makanan pada berantem. Ya, itulah. Ya, jadi setelah itu baru kita makan. Ya, setelah doa. Yang keenam, taftirus shaim, memberikan makanan kepada orang yang berbuka puasa. Lima fihi minal ajrul kabir, begitu besar tuh ya pahalanya. Orang yang kasih makan orang yang puasa, lebih enak ngasih makan orang yang puasa, bukan orang yang makan sahur. Nah, di jalanan ngasih makan orang sahur, emang dikasih sahur gak dia? Sahur kan, tapi puasa gantar. Nah, belum tentu di jalanan kasih bagus, nggak apa-apa, bagus. Ya, cuma kalian yakin nggak kalau ntar di puasa? Belum kan? Nah, lebih bagus yaitu dibuka puasa. Di mana? Di masjid-masjid, di musola, di majlis taklim yang jelas dia puasa. Kalau dia bohong nggak puasa, itu terserah dia. Tetap pahala kita dapat. Karena ada hadisnya. Apa dalam hadis? Man fatara shaiman, siapa memberikan buka puasa kepada orang yang puasa. Ingat tuh, kasih makanan kepada orang yang buka puasa, yang dia berpuasa. Karena kalau dibuka puasa, ternyata dia buka puasa ngikut, tapi dia kagak puasa. Tapi kepada orang yang puasa diberikan makanan, kana lahu mislu ajrihi ghaira annahu la yanqus min ajri shaim. Maka pahalanya yang dia dapat ya sama seperti orang yang puasa, tanpa mengurangi orang yang puasa tersebut. Tuh lihat, maha kaya Allah. Kalau kita nggak bisa begitu. Menyamain paling kurangin ini dikit buat dia. Allah maha kaya. Jadi kita dua dapat pahala. Satu, pahala kita puasa. Kedua, pahala orang yang berbuka. Kalau satu masjid ini kasih
Ada 20 orang, 30 orang ngumpul di sini makan, maka 30, 40 orang yang puasa kita dapat pahalanya. Luar biasa. Ya, jadi banyak beramal karena itu termasuk daripada amalan sunnah bersedekah. Yang ketujuh, ya, al-iktisal minal janabah qabla fajar. Mandi janabah sebelum fajar. Bagi yang punya janabah, ya sunnahnya mandi sebelum fajar, lebih bagus, ya. Kenapa? Likai yabda saumuhu tohiron, agar memulai puasa dalam keadaan bersih suci. Habib, boleh nggak kalau misalnya mandinya udah subuh? Boleh nggak? Kadang larang makanya mandi janabah. Ya, karena sekarang ini capek, ya udah paham. Bangun 10 menit lagi subuh, masuk imsak deh, taruh. Mandi dulu apa makan dulu? Sahur. Makan dulu, terpaksa. Yang mandi udah selesai, azan nggak sahur. Ya, bagi kalian nih, misalnya janabah punya hadas besar, makan dulu. Aduh, udah makan, ya, udah makan selesai baru mandi. Makan udah selesai baru mandi. Oh, pas mandi udah masuk azan, nggak apa-apa, walaupun jam 5, walaupun setengah 6. Cuma persoalan kan kalau udah jam 6, deh sholat subuhnya kapan? Ya, paham nih ya. Jadi boleh, nggak apa-apa, asal yang membatalkan puasa ada nanti pembahasannya, jangan sampai masuk ya secara sengaja ya, nanti pembahasannya. Nah, jadi lebih utama supaya bagus, lebih baik dia mandi terlebih dahulu sebelum waktu masuk subuh. Yang kedelapan, al-iktisal kullu lailah min layali Ramadan ba'dal maghrib. Nah, ini anak amalin nih. Ya, semua sih alhamdulillah termasuk ini. Mandi setiap malam daripada malam-malam Ramadan ba'dal maghrib, setelah maghrib. Ya. Lika yang yunasyitulil qiyam, agar semangat untuk ligiam, yaitu untuk sholat taraweh. Ya, untuk sholat taraweh, sholat isya, jadi semangat. Ingat, kita ketika buka puasa selesai biasanya ngantuk. Mandinya mandi apa? Seperti mandi wajib. Ya, enggak mandi wajib, maaf. Ya, mandi biasa aja boleh. Ya, atau mau mandi seperti mandi wajib, semuanya kan mandi wajib enggak lama-lama. Ya, kenapa? Supaya supaya semangat, dan keduanya lagi memang sunnah kita mandi. Ya, mandi seperti mandi sunnah, bukan hanya mandi wajib aja seperti menghadiri majlis ilmu atau kita mau ke masjid. Walaupun kita enggak ada hadas besar, ya seperti mandi sholat Jumat, mandinya sama, mandinya cuma niat yang beda, niatnya sunnah, aku niat mandi sunnah, ya. Tapi kalau ada hadas besar nggak boleh, mesti wajib mandi hadas besar niatnya, aku mengangkat hadas besar. Tapi kalau yang ini cukup, kalau nggak pakai niat juga nggak apa-apa. Tapi kalau Anda biasanya Anda niatin, ya, jadi seluruhnya tuh nggak lama-lama udah. Tapi bukannya jadi rematik kalau di bulan lain. Jangan mandi habis maghrib, ya, usahakan, karena bisa rematik, kecuali udah di atas jam 12 malam. Ini kata-kata dokter. Kenapa? Karena orang rata-rata tahajud mandi jam 1, jam 2, nggak jadi rematik insya Allah. Padahal malam juga kan? Lihat, yang atur kan semua Allah, kita ikutin aturan Allah. Tapi ketika bulan puasa, itu disunahkan, karena malam penuh keberkahan, insya Allah jauh dari penyakit. Ya, jadi mandi, enak deh, nggak nyender lagi. Yang kesembilan al-muhafadzah ala sholati tarawih min awwali laila ila akhir laila. Menjaga atas sholat tarawih dari malam pertama sampai akhir dari malam bulan Ramadan. Jangan ya 10 Ramadan kesonanya ngilang. Ya, kalau di Mekah, di Madinah, ya semakin hari semakin ya, rame sampai keluar ruang. Di Indonesia pun demikian, sampai keluar luar. Ya, bikin malam, cuma keluarnya ke mall. Ya, luarnya ke mall. Tapi kalau di sana memang sampai keluar luar. Semakin malam. Ya, negeri-negeri yang masih mengamalkan demikian. Mudah-mudahan kampung kita begitu. Ya, semakin mengamalkan sana semakin. Lah nanti gimana mau belanjanya? Ya, seperti di Hadramut, di Kota Terim dan sebagainya. Ya, Anda nonton sendiri vlog-vlognya. Mereka tuh rame sebelum di Sa'ban ini mereka belanja. Satu apa? Nggak mengganggu mereka ibadah dalam bulan Ramadan. Jadi nggak kepikiran lagi buat beli baju lebaran dari sekarang. Benar nggak? Jadi fokus.
Keduanya lagi apa? Barangnya masih murah. Benar nggak? Kalau udah Ramadan, itu satu triknya, lihat diajarin gitu. Ya, tapi sini nih trik gua, trik anak. Ya, tapi yang sebenarnya adalah tidak mengganggu kita fokus dalam ibadah Ramadan. Jangan sampai belum bikin kue, belum bikin ini, ibu-ibu sibuk bikin kue, akhirnya pada kagak sholat. Kenapa lu nggak sholat tarawih? Capek gua mau bikin kue ntar malam dan sebagainya. Jangan alasan. Ya, dari sekarang udah dikumpulin aja dah kue-kuenya. Kan kue kan kuat. Ya, kue kering berapa bulan, Bu? Ya, bisa 5-6 bulan. Nah, makanya dari sekarang udah dicicil dari sekarang. Mau ngecat rumah juga dari sekarang, rapiin. Jangan mau lebaran. Ya, nggak puasa deh. Mau rokok. Ini lagi ngecat. Lah, puasa, tapi kan gue buat nyambut lebaran. Nah, ini gitu salahnya. Jadi justru kita menyambut bukan lebarannya. Lebaran tuh Idul Fitri, kegembiraan buat orang yang puasa 30 hari full. Alhamdulillah dia bergembira. Nah, kalau kita untuk menyambut bulan puasa yang manfari habidul Ramadan, siapa yang bergembira dengan datang bulan Ramadan, justru kita persiapkan dari sekarang nih. Jadi kita belajar ilmu ini berarti kita sedang bergembira karena girang kita mau pelajarin ilmunya. Kemudian rumah kita chat-chatin yang cakep, pengantin mau masuk nih bulan Ramadan gitu ya. Ini diacak-acak sih gitu ya, tahu siapa ngajarin, jadi kebudayaan, jadi adat dan tradisi. Tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak jadi dosa, nggak apa-apa, jangan jadi berantem. Cuma ani ingin lebih enak kita cakepin rumah kita, yes, bukan di Idul Fitri, di bulan Ramadan itu, justru sebelum bulan Ramadan, supaya ntar kita terawih atau kita lagi santap sahur atau apa, rumah kita lihat indah, cakep, wangi, enak. Ya, jadi juga nggak capek. Nanti pas lagi mau masuk udah Ramadan di akhir kan paling berat nih. Itu beratnya apa? Padahal kan kita udah biasa puasa. Coba bayangin. Mesti yang berat itu tanggal 1 sampai tanggal 10. Kenapa? Baru puasa. Kaget. Kenapa justru 10 yang terakhir? Kan udah 20 hari kita puasa, udah enak. Karena justru 20 hari itu lebih enak. Perut udah biasa, nggak tahan ini, udah 20 hari. Ya, kalau main apa olahraga kan begitu. Kalau hari pertama kan pegel-pegel badan. Tapi kalau udah 20 kali kita latihan, is okay, nggak ada apa-apa. Tapi kenapa kok yang dibilang sama Nabi 20 terakhir berat? Itu beratnya tadi. Udah sibukin oleh urusan dunia, yang pulang kampung, yang mau pulang kampung. Udah hilang deh, mau sholat tarawihnya, mau puasanya, bahkan. Kemudian sibuk apa? Ngecat rumah, rapi-rapiin. Sibuk bikin kue, sibuk belanja, dan sebagainya. Nah, ini semua kita geser, kecuali pulang kampung dah. Kalau pulang dari sekarang ntar diberitain kantor. Soal kantor ya, yang lain-lain dulu gitu. Nah, nanti kalau mau pulang kampung nggak apa-apa. Kenapa? Pikiran kita cuma satu. Paham ya? Gitu. Nah, ada juga yang pulang kampung setelah Ramadan. Ya, jadi dia punya dosa sama orang-orang di sekitarnya itu dulu. Udah selesai 1 hari 2 hari baru pulang kampung. Satu, kesonnya kosong. Ya kan? Begitu. Ya, jadi walhasil nggak jadi masalah, tapi kita untuk bisa merubah supaya kita lebih enak. Jangan sampai nanti puasa ke-20 sampai akhir itu berat, akhirnya kendor kita semuanya. Ya, ini coba kita lihat kan nanti bagaimana ketika orang puasa ataupun tarawih. Sudah ya. Jadi itulah yang dijaga supaya tarawih bisa sampai akhir, sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang goma, maknanya goma apa maksud biqiyami Ramadan? Salatut tarawih. Itu yang dimaksud itu, ya. Siapa yang membangun goma, ya gumu kan bangun, ya, yang sholat di bulan Ramadan, sholat tarawih maksudnya. Kalau sholat tarawih biasa emang di luar Ramadan ada, lohor, asar, maghrib, isya, ba'diyah semua ada. Tapi sholat tarawih nggak ada kecuali hanya di bulan Ramadan. Maka Nabi katakan siapa yang sholat tarawih di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan, dengan penuh keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosa-dosanya daripada dosanya yang telah lalu. Ya. Kemudian yang ke-10, ta'akkudul muhafadzah ala sholatil witri. Memperkuat untuk menjaga sholat witir.
Ya, jangan sholat tarawihnya bagus tapi nggak sholat witir. Sholat witir. Yahtasu witrun Ramadan bisalasi khususiyat. Dikhususkan ini witir bulan Ramadan dengan 3 kekhususan. Nah, witir kan kita lakukan bukan bulan Ramadan aja, setiap malam kita sholat witir. Itu kerjaan para aulia, para nabi, nggak tinggal witir. Kita masih ninggal, usahakan nggak tinggal witir. Kalau nggak bisa witir di malam nih, takut kita nggak bangun tahajud atau sholat malam, tutup dengan witir. Cuma kalau Habib saya nggak bisa, takutnya subuh aja nggak kesiangan, udah alhamdulillah, maka sholat witir lebih bagus di awal isya. Habis sholat isya, ba'da isya sholat witir. Kalau takut nggak bangun di waktu malam, jangan sampai akhir kita nggak witir. Tapi kalau bisa bangun di waktu malam, ya silakan sholat 2 rakaat, mau 4 rakaat, tutup dengan witir. Nabi ngelajakan 4 rakaat, kemudian witir 3, orang amalin jadi 11. Padahal itu 11 sholat witir yang dilakukan Nabi di luar bulan Ramadan, ya, dilakukan oleh Nabi, ya, 23 sampai sekarang kita lihat di Mekah, di Madinah, semuanya di Hadramut semua sama. Ya, di sini dong yang berantem pada 1238. Ya, kalau mau nyari amal yang banyak, ya mau dikit atau banyak? Yang banyak. Ya, karena hanya 8 di Indonesia doang kayaknya. Ya, kalau di luar di mana-mana, di Mekah, di Madinah pun sama. Ya, yaitu 20 witir 3. Ya, tapi jangan jadi berantem. Ya, yang berantem kan berdebat, taunya sholat gak? Enggak. Ya, permasalahan dengan sholat. Nah, ini kekhususan sholat witir di bulan Ramadan. Pertama, tusannu fihil jamaah, disunahkan berjamaah. Di luar Ramadan nggak ada jamaah. Jangan mau diajakin witir berjamaah kecuali hanya di bulan Ramadan khususan. Yusannu fihil jahar, disunahkan dengan jahar. Suaranya kenceng. Kalau di luar Ramadan enggak. Kan sunnah. Kayak ba'diyah, gobliyah. Masa kenceng-kenceng, bismillahirrahmanirrahim, diketawain nanti. Tapi di bulan Ramadan sholat witir yang sunnah, maka hukumnya sunnah di jahar, ya, dikencengin, ya, berjamaah kan. Kalau berjamaah diam-diam bingung nanti makmum yang belakang. Yang ketiga, yusannu fihil kunut, disunahkan dengan kunut fi nisfil akhir, pada pertengahan yang akhir, mulai tanggal 15 ke di atas min Ramadan, dari bulan Ramadan. Alal mu'tamad, ini yang mu'tamad, ya. Adapun mungkin ada yang tidak pakai dengan kunut, ya, itu terserah, tapi yang mu'tamad yaitu dengan kunut, ya. Yang ke-11, ya, biar dihabisin, ya, karena waktu nanti insyaallah minggu depan masalah yang makruh, ya, baru yang membatalkan, ya. Mudah-mudahan membatalkan tahu, makruh tahu, sunnah tahu. Wah, insyaallah Ramadan kita bersinar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang kelima, yang ke-11, al-iksar min tilawatil Quran bitadabbur, memperbanyak dari membaca Al-Qur'an. Ingat tuh, bukan memperbanyak hatam-hataman, bukan. Di sini bukan bilang memperbanyak hatam Quran, bukan. Memperbanyak baca Quran bitadabbur, dengan tadabbur. Sebab kalau nggak tadabbur, alhamdulillah gua 3 kali hatam sebulan, gua girang banget bacanya. Apa yang dibaca? Sholat tarawih, amin, amin. Assalamualaikum. Mengejar apaan? Ramadan itu dibawa hikmat. Ya, kita 23 aja pada berantem mau 8. Di sana di Hadramut di Mekah 23 bacaannya pelan-pelan. Biasa aja, enggak pelan-pelan banget, kelamaan enggak. Ya, jangan bismillah. Orang mau kabur juga ya. Biasa aja, biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin gitu. Tapi yang penting ada tartil, ada tadabbur, kan kita tahu. Bukan amin. Ada yang begitu ya, biarin. Ya, kita jangan begitu. Kita kan tahu itu tidak ada di dalam kitab. Ini kita diajarin oleh ulama-ulama. Jadi tadabbur, bukan banyak-banyakan hatam, tapi banyakin baca Quran. Ya, walaupun cuma dapat mungkin 1 bulan penuh kita cuma hanya dapat setengah juz, 15 juz, nggak jadi masalah. Yang penting lebih bagus daripada sebelumnya kita nggak pernah baca. Ya, jadi jangan ngejar target. Ya, kalau yang biasa sebulan, tiap bulan hatam, alhamdulillah, maka di bulan Ramadan ditambahin jadi 1,5 atau 2
2 kali gitu. Kira-kira sebulan kita sebelum Ramadan berapa kali hatam Quran? Ya, Habib sebulan paling dapat 2 juz. Ya, nggak apa-apa kayaannya gitu. Yang penting masih baca satu ain. Nah, di bulan Ramadan naikin. Biasa 2 juz jadi 4 juz atau 15 juz. Apalagi bisa 30 juz. Jadi satu hari 1 juz. Bacanya sedikit-sedikit 2 lembar, 3 lembar, diketeng-keteng gitu. Ya, jadi bukan banyak khataman tapi banyak membaca Al-Qur'an bitadabbur. Kenapa? Ramadan syahrul Quran. Karena Ramadan bulannya Al-Qur'an. Ini kata Nabi Muhammad SAW, karena diturunkan malam 17 Ramadan nuzulul Quran. Maka disitulah kita menghormati dengan membaca Quran lebih banyak. Ini sekarang bulan Sya'ban, bulan diturunkan ayat innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini bulan Nabi Muhammad SAW, maka lebih banyak lagi baca selawatnya untuk menghormati ya syahrul Sya'ban, itu syahrul selawat ya. Seperti ini Ramadan syahrul Quran ya. Kemudian yang ke-12 al-iksar minas sunan, memperbanyak dari sunnah-sunnah, perbanyak dah. Karawatib seperti rawatib ya, ba'diyah qobliyah yang sebelumnya agak kurang-kurang laksanakan. Seperti ba'diyah isya yang ditinggal. Ba'diyah isya itu lebih afdol daripada sholat tarawih. Ini kan banyak langsung tarawih. Ba'diyah dulu, adang 2, adang 4, ada nanti keutamaannya. Sholat duha ya, yang ditinggal tasbih, yang biasa nggak tasbih, sholat tasbih, sholat awabin dan sebagainya. Perbanyak yang sunnah-sunnah. Kemudian yang ke-13 al-iksar min amali sholihah, perbanyak daripada amal-amal soleh. Apa amal soleh? Kasodakoh, seperti sodakoh ya, yang biasanya 2.000 3.000 lagi banyakkan dikit. Yang biasanya di masjid lewat romali 5.000 naikin lagi 10.000 gitu. Diperbanyak ya. Wasilaturrahim, banyak silaturahim. Wa huduril majalis ilim, menghadiri majelis ilmu. Sekarang bulan puasa orang majelis ilmu pada tahu aku. Makanya aneh nggak pernah berhenti. Cuma kan aneh bulan puasa di banyak kegiatan ya, gantian. Yang dulu Anda hadirin pada di Jakarta ya, sekarang gantian. Di bulan puasa Anda tutup yang di Jakarta, di rumah Anda tetap Anda buka, nggak pernah tutup. Dari di Ciawi, di Jakarta sampai sekarang, insya Allah tiap malam minggu. Yang malam ini dialihkan ke malam minggu, jadi digabung sengaja ya gitu. Jadi perbanyak majelis ilmu, pahalanya berlipat-lipat kan. Kita tahu sendiri kan, yang sunnah dibalas wajib, yang wajib dibalas sampai 70 kali. Berarti kita hadir di majelis ilmu walaupun sekali aja udah 70 ya. Kemudian apa lagi? Al-iktikaf, iktikaf di masjid ya, termasuk iktikaf di masjid. Banyak ada ya orang tiap hari nih jujur gitu, tiap hari di masjid iktikaf, taunya numpang makan. Ame mau diusir bini. Ya, nggak punya rumah, iktikaf di masjid perbanyak ya, yang jarang-jarang main di masjid perbanyak. Wal i'timar, memakmurkan tuh di situ i'tikaf wal i'timar. I'tikaf bukan sekedar i'tikaf, kan tuh dari kata berdiam diri di masjid walaupun hanya 5 menit. Ingat pakai niat, kalau nggak niat nggak dapat. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid, aku niat beriktikaf di ini masjid ya, terutama buat orang laki-laki. Jadi kalian masuk masjid kapan aja waktunya, bukan hanya bulan puasa. Ketika masuk masjid niat, masuk kaki kanan ada doa-doanya, udah selesai kita niat, aku niat iktikaf di hani masjid. Walaupun kalian 1 menit 2 menit kemudian keluar lagi, pahalanya dapat. Karena innamal a'malu binniyat ya, apalagi bisa lebih dari itu. Nah, kemudian iktimar, jangan hanya sekedar iktikaf yang udah dapat pahala, tapi makmurkan apa? Zikir, sholawat, baca Quran, apa aja memakmurkan. Jangan cuma numpang tidur. Iktikafnya dapat ya, tapi iktimarnya memakmurkan masjid. Arti memakmurkan masjid itu bukan ornamen yang dicakepkan. Ini memakmurkan masjidnya bikin kaligrafi, bikin apa? Lampunya keren-keren. Masjid ini keren, orangnya kagak. Bukan itu. Iktimar itu memakmurkan masjid dengan beribadah kepada Allah ya. Wal iqbal Allah ya, menghadap Allah, dia tawajuh, dia lebih banyak menghadap Allah ketimbang manusia. Bihidbil ghadib wal jawarih, menjaga hati ya, menjaga lisan, menjaga anggota badan di bulan puasa itu sunnah. Itu termasuk amal
soleh yang biasanya banyak ngomong lagi berpuasa, jaga-jaga dikit gitu, mata, telinga, kuping, kaki dan sebagainya. Wa da'awatil ma'surah, dan perbanyak doa. Ya, terutama doa maksurah, datang doanya dari Nabi, dari Quran. Banyakin. Biasanya lagi doa cuma Rabbana atina fid dunya hasanah, sekarang Rabbananya 3 kali. Rabbana dzalamna anfusana 3 kali. Tiga itu bacanya. Ya, biasanya doa cuma 2 menit, jadi berapa itu? 6 menit. Enggak apa-apa bulan Ramadan. Kita nggak tahu, yang mungkin kita 6 bulan, 7 bulan, 9 bulan kita doa belum gobol-gobol, siapa tahu di bulan puasa. Ya, apalagi diperbanyak. Begitu, orangnya begitu, selalu doa. Ya kan nggak doa tuh langsung blok. Ya, orang buntingnya nunggu 9 bulan, benar nggak? Nggak ada yang blok begitu, semuanya Allah kasih. Cuma ada proses sampai kalian pas lahir tok jago main bola, tok keluar jago main bulu tangkis, ya tok kuat main gulat, enggak, kecil jalan aja susah, ya semua ada proses. Baru berapa tahun tuh, 20 tahun kemudian baru gagah dan sebagainya. Ya masa-masa emas di 25 kan luar biasa. Begitu juga kita di dalam meminta apa? Minta rezeki, minta sukses. Enggak butuh baru dagang udah minta besok 2 hari 3 hari nggak kaya ngambek aja sama Allah. Yang baru 3 hari doa nggak bisa begitu terus. Allah nanti lihat keistiqomahannya, kesungguhannya dia. Kita nggak tahu nih yang kita jalanin nih bertahun-tahun, baru sekarang bisa dijadiin Allah kasih. Kalau kerannya udah ngocor kan nggak berhenti. Makanya diperbanyak doa. Kemudian kapan apalagi 14 ya, dikit lagi ini sampai 17. 14 yaitu al-ijtihad fil asril awakhir wa taharul lailatul qadar. Yang ke-14 bersungguh-sungguh pada 10 yang terakhir di bulan. Tetap hari pertama sungguh-sungguh, tapi di 10 terakhir mulai tanggal 20 lebih apa? Lebih bersungguh-sungguh pada 10 terakhir, dan juga untuk mencari malam Lailatul Qadar. Kenapa? Karena di malam itulah malam Lailatul Qadar Allah yang tentukan. Boleh tanggal 1, boleh nggak? Boleh. Tanggal 2, boleh. Tanggal 3, boleh. Nggak ada yang tahu. Ya, nggak ada yang tahu. Rasulullah pernah mengabarkan waktu Rasulullah lihat. Rasulullah pasti tahu dia. Cuma akhirnya karena ada perselisihan orang, ya Allah nggak ingatkan buat Rasulullah. Jadi hikmahnya apa? Supaya orang menjaga dari tanggal 1 sampai tanggal 29, ya dari awal sampai akhir. Kalau misalnya itu dikasih tahu setiap tanggal malam 17, wah udah. Musola kayak maulid dah gitu. Pas malam 17 udah jutaan orang pada ngumpul, tahu malam Lailatul Qadar. Paham ya? Jadi setiap Ramadan, malam Ramadan pasti ada malam Lailatul Qadri. Nggak mungkin lewatnya cuma di Hadramut, di Mekah, di Madinah, di Indonesia nggak lewat. Nggak. Satu dunia malam Lailatul Qadar malam 17, semuanya dapat malam 17 itu. Atau malam ini. Tapi Allah yang lebih tahu ini. Tapi kita dikasih tahu apa bocorannya. Nah, kalau ujian ada bocorannya yang udah disaksikan, dijalankan oleh Rasulullah dan para ulama sampai sekarang. Pertama apa? Di malam ganjil. Ya, di malam ganjil. Kemudian apa lagi? Di atas malam 15. Ya, 15, 17, 19. Tapi ingat, jangan terkecoh. Nanti hari ganjil aja digenap, kita nggak mau beribadah. Ditipu kita di situ sampai malam Lailatul Qadar. Bukan dia nipu, kita yang tertipu. Makanya dikiatkan semua malam Lailatul Qadar. Cuma nanti di malam 15, apalagi di malam 10 terakhir, berarti mulai 21, 23, 25, 27, 29 lebih lagi diaktifkan, lebih dirajinkan lagi. Paham di sini ya? Nah, terutama malam-malam ganjil. Ya, ini Lailatul Qadar sumiyadzalika Lailatul Qadar. Bahas panjang, insyaallah kalian udah sering tahu karena banyak orang ceritanya tentang malam kayak teman-teman udah tahu dah. Ya, di sini banyak banget di sini. Ya. Habib gimana tanda-tandanya? Ya gue juga nggak tahu. Ya. Nah, tahu-taunya tuh ada yang kata dilihat pohonan harus apa? Oh, itu yang dikasih tahu. Paham di sini nih, gini. Ini misalnya nih sekarang malam Lailatul Qadar. Kalian berdoa diijabah sama Allah. Kalian dapat, tapi kalau kalian dalam ibadah bukan dalam maksiat. Ada orang tertentu yang memang diperlihatkan seperti misalnya lihat pohonan yang aneh-aneh deh.
nggak jadi masalah. Tapi yang nggak ngelihat aneh-aneh, masa nggak dapat padilannya? Tetap dapat. Ini malam nih, ini kita ngaji nih, kita doa semuanya dapat ini padilan yang lagi berdoa di malam Lailatul Qadar. Tapi mungkin dalam satu dunia ini ada 3-4 orang yang dikasih lihat. Bukan berarti yang dikasih lihat, kita yang nggak dikasih lihat nggak dapat. Jangan salah. Akhirnya nanti berdoa, pas habis Ramadan selesai nih, kelihatannya malam Lailatul Qadar nggak ada, ibu nggak dapat. Nggak ada. Ada. Jadi jangan pakai dicari. Anda nggak pernah nyari-nyari malam Lailatul Qadar. Lihat. Nih, kali aja nih apa namanya langit ungu. Wah, langitnya ungu malam Lailatul Qadar. Padahal salah lihat, belum keluar rumah, lihat bapaknya lagi ngechat. Bukan, jadi nggak usah pakai begitu. Pokoknya kalau dari malam 1 sampai malam 29 atau 30, dari awal sampai akhir kalian nggak tinggal tarawih, nggak tinggal baca Quran, nggak tinggal berdoa, nggak tinggal berbuat baik, pasti dapat malam. Paham di sini? Nah, itulah hikmahnya. Insya Allah dari tanggal 1 sampai tanggal terakhir kita nggak kendor dalam ibadah di bulan Ramadan, terutama di malam-malam ganjil, terutama lagi yang ketipu di malam 20 ke atas atau 10 terakhir. Oleh karena itu setan bermain di situ. Sibuklah kita dengan segala macam hal urusan dunia. Paham ya? Hati-hati kita. Ya, itu pesan ana aja. Ya, termasuk buat diri ana sendiri. Kemudian yang 15, taharul iftar alal halal. Ya, cari makanan yang halal, jangan sampai makanan yang haram, karena makanan yang haram akan membawa efeknya kepada yang haram anggota badannya. Kemudian yang ke-16, atau si'ah alal iyal, ya, memperluas atas keluarganya makanan yang lebih banyak lagi. Ya, yang biasanya mungkin jarang-jarang makan sate, makan yang enak, nggak apa-apa itu. Ya, kan Ramadan, malam kegembiraan, malam berkahan. Ya, insya Allah setelah Ramadan selesai, apa yang kalian keluarkan berikutnya setelah Ramadan, insya Allah luaskan sampai setahun berikutnya. Amin ya Rabbal alamin. Ya, jangan sayang beli beli korma dan sebagainya. Mungkin kita jarang beli korma di bulan Ramadan, beli korma. Insya Allah setelah bulan Ramadan, korma bisa kita beli dan sebagainya. Yang ke-17, tarkul lakwil wa taqlu laqwi wal musyatamah. Wa in satamahu ahadun faitazak bi qalbihi annahu sha'im. Menjauhkan dari hal-hal yang melalaikan. Nah, ini sunnahnya. Ya, jangan yang melalaikan. Cuma habisin waktu mau buka nih main catur, main kerambol, ya. Apa aja ini agama. Ya, benar. Main apa lagi? Main kartu, main handphone, main game. Sama. Ya, justru kan disuruh memperbanyak ibadah. Ini malah memperbanyak main game. Kenapa? Alasannya apa? Diri kita juga begini. Nah, bertambah tua, bertambah usia, ya kita rubah. Masa dari umur 15, 20 masih begini-gini aja. Apalagi zaman sekarang ini. Ya, godaannya lebih besar. Karena kita usia-usia muda nggak ada game-game begitu. Ya, masih yang lain-lain. Mungkin kerambol, main halma, monopoli. Anak-anaknya biarin anak-anak. Nah, kita yang sudah dewasa, berubah untuk meninggalkan hal-hal tersebut. Kenapa? Hanya yang melalaikan. Ya, sayang, karena ini bulan mulia. Tahan diri dulu deh, tahan diri. Ya, yang biasanya main ditahan-tahan dulu. Ya, mudah-mudahan keberkahan itu akhirnya nggak main lagi dah. Ya, wal musyatamah, caci maki, ngomel-ngomel. Ya, nggak batal. Oh, lu marah-marah, lu belum puasa, batal. Nggak batal. Hilang pahala puasa. Batal nggak batal, kecuali dia ngomel sambil ngerokok. Dia ngomel sambil minum teh, minum kopi. Yang minum kopi ngomel-ngomel ya batal, bukan batal ngomelnya. Minum kopi nangis batal, enggak. Ya kan dulu kecil gitu ya, ntar nangis lu batal lu gitu, masih kecil takut nangis. Mak kita bohongin orang dulu supaya adanya bulan puasa pusing kan. Ya, ngomel-ngomel nggak apa-apa, cuma ya diperhatikan itu membatalkan pahala puasa, karena kan hawa nafsu, marah-marah, mau nangis, bukan nangis gembira, nangis sedih, bukan nangis hawa nafsu, ya melaki orang kosong nangis, nangis, itu dihilangkan, ya. Sudah, ya, meninggalkan hal-hal yang tidak manfaat, yang melalaikan, dan serta caci maki, gibah, ngomongin orang, atau nonton gosip dan sebagainya, hilangin dulu deh. Daripada begitu mendingan
bersalawat. Lebihnya habis baca. Kalau selawat kan kalian nggak pakai wudhu juga nggak apa-apa. Ya mungkin daripada nonton TV, TV-nya matiin aja. Atau nonton gosida, ya selawat. Nah enak udah. Nah nanti waktu sembahyang ada wudhu kan, ambil Quran. Bagi-bagi aja. Kalian kan udah dewasa, udah tahu, dikasih pikiran. Ya perbanyak itu. Insya Allah panjang umur, sehat afiat. Kita lanjutkan minggu depan makruh hati saum. Ya ada 8, yaitu makruh di dalam puasa. Nah itu nanti tuh masakin cobain ini bagaimana bekam dan sebagainya. Ya al-ghusl bil ikmas, mandi berendam, nah tuh kayak berenang, kayak bulan puasa berenang lah, itu makruh. Kentut batal tuh dia. Ya kalau kentut tuh masuk air. Insya Allah panjang umur sehat afiat. Dapat begini. Ya kasih tahu saudara-saudara kita untuk menuntut ilmu yang nggak bisa lihat di YouTube Ilmu Lovers, ya bisa dilihat nanti biasanya dibagi nama hari mana. Kemudian ada saudara-saudara kita yang lain, teman-teman kita yang nggak tahu ilmunya, mudah-mudahan kita dapat di sini, kalian bisa kasih ilmunya ya, ada teman ada ngasih. Tapi ingat kita ketika memberikan ilmu tidak ada untuk sifat kesombongan. Ya seperti aneh ngajar berat, nggak boleh ada sifat kesombongan. Aneh benar nih, lu salah, nggak boleh. Ya, tapi wajib berdakwah, wajib memberitahu orang yang nggak ngerti, bukan berarti kita menganggap diri kita paling pintar. Ini hanya Allah kasih, kan tasyakur, syukur. Syukurnya kita kepada Allah dengan kita bisa seperti diluaskan rezeki, kita memberi rezeki kita kepada orang. Diluaskan kita punya ilmu rezekinya, berarti kita harus berikan kepada orang. Tapi bukan berarti dengan kita harta begini kita nindas lu orang miskin, gua orang kaya. Hasil ilmu sama orang, lu orang bodoh, gua orang pintar, nggak boleh itu. Atau itu belajar ilmu hati. Insya Allah diberkahkan kita semuanya dalam rezeki, diberkahkan kita di dalam ilmu. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah panjang umur sehat afiat. Minggu yang akan datang Selasa malam Rebu kita lanjutkan di dalam hal yang makruh dalam puasa. Ajak juga saudara-saudara kita, mudah-mudahan bisa hadir. Ya takutnya ya habis Maulid mungkin dipikir libur. enggak libur. Ya pengaji nggak libur, minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai mati. Ya sebab kita bakal mati. Presiden mati, rakyat mati, pejabat mati, orang susah, orang kaya. Ya kalau mati mau ngapain lagi? Cari ilmu perbekalan kita. Kecuali kalau jadi orang kaya nggak mati, udah nggak usah belajar pengen jadi orang kaya. Udah nggak nampuk dah. Yang penting nggak mati juga semua. Orang jahat, orang baik mati. Tapi orang jahat matinya gimana? Beda sama orang baik. Mendingan menjadi orang baik udah, karena semuanya bakal mati ya. Tapi kita mati dalam keadaan iman dan Islam. Mudah-mudahan umur sehat afiat, bisa bertemu lagi, ajak saudara-saudara kita untuk menuntut ilmu agama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbana i'tarafna